Pernah deh. Pernah kita share. Puji syukur kita pada Ramadan tahun lalu ini. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita pernah ketemu saya. Sudah menjalankan ibadah puasa kita ini sampai ke hari ke-17. Berarti 17 hari sudah editan aja. Pada kesempatan ini perlu kita sampaikan beberapa hal yang bertanggung jawab kegiatan hari ini, yaitu dari mahasiswa RP 3 dan RP 4. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di sini, termasuk Hari Internasional yang kita adakan di sini. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua, lingkungan kita, masjid yang kita cintai. Perlu kami sampaikan beberapa rangkaian acara Nuzulul Quran malam ini, diantaranya yaitu pembukaan doa, kemudian pembacaan kalam ilahi, yang ketiga manusia dan doa, dan yang terakhir penutup. Mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan mohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan Ramadan ini semoga menyertai kita semua, menerima segala alhamdulillah ibadah kita dari awal sampai akhir, memberikan keberkahan pada Tuhan kita bersama, keberkahan khususnya di lingkungan kita. Kita awali kegiatan kita pada saat ini dengan sama-sama membacakan umum surat. Bila kita syarikat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada dan baru dibuka dekat arah pendapat jurusan. Udah berapa? 4 apa 5 ya? Iya, alhamdulillah. Oh enggak, maksudnya saya lihat. Dulu kan namanya sekolah Amek. Oh iya. Dulu sekolah. Biasa. Semoga apa yang kita lakukan biasa 30 ya? Selanjutnya sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, tilawat Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Farhan Muhammad Pendidikan. Kepada beliau kita silakan. Yang enak ya. Saya biar. Izin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى
فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu dengan segala firman-Nya. Semoga yang telah dibacakan oleh Abang Farhan Pawadi bisa menginspirasi putra-putri kita yang ada di sini. Terima kasih Ustaz Maksud yang memberikan hadiah buat kita semua. Ini
Ustaz Maksum yang mengupayakan kehadiran beliau di sini. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu siapa beliau. Salah satu putra terbaik Indonesia, Hafiz Quran, juara 1 MTQ di Maroko. Saya berusaha curi informasinya. Alhamdulillah dia berkat di tengah-tengah kita semua. Semoga menginspirasi kita untuk menghasilkan generasi-generasi Hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyisikan 60 peserta dari 42 negara. Usianya masih muda. Abang Farhan dari Medan dipanggil. Kelahiran 98. Nyuri informasi itu ya. Karena beliau nggak kasih informasi ke kita. Jadi mudah-mudahan tadi bermanfaat kita semua. Ini hadiah dari Ustaz Maksum, guru Hafiz kita. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terus selanjutnya kami minta kesediaan guru kita Ustaz Toman sedikit Ustaz untuk memberikan pengantar buat kita semua. Ya silakan Ustaz Toman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pertama adalah Pak RW kita, Pak Rasno, masih muda juga orangnya. Yang saya hormati Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf ini ngumpet nih, gimana ya tadi ya? Tadi ada saya lihat. Nah itu dia Ustaz, tolong temani Ustaz Tasir di depan, mohon. Tolong gitu Pak. Pak Ustaz. Saya hormati Ustaz Maksum yang alhamdulillah senantiasa membimbing kita dalam memperbaiki bacaan Quran kita. Saya hormati penceramah kita Ustadz Dr. Honoris Causa Tahsil Amani Al-Markuni SAG MA MCHT CKM. Ustaz tolong nanti dipanjangi panjangin singkatan Ustaz ya. Ini saya ngertinya cuma Dr. HC, SAG sama MA. Yang dua lagi saya kurang paham. Ini beliau luar biasa ya. Mungkin 20 tahun yang lalu beliau ceramah di sini mukanya seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu juga. Awet muda luar biasa. Makanya kalau dia ceramah kita selalu terasa asik. Jazakallahu khair Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati kori kita Ustaz Bang Farhan luar biasa. Jadi malam ini terasa syahdu sekali ya. Kita tadi saya sepanjang jalan kehujanan ya, begitu masuk ke masjid begitu dingin, lalu kemudian mendengarkan tilawah Quran luar biasa, rasanya bergetar hati kita, khusyuk mendengarkan, dan yang dibacakan adalah ayat-ayat terkait dengan bagaimana kita merenungi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak.
Dikatakan iqra kitabak, bacalah kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Allahu Akbar. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dengan kolaborasi dua majelis taklim. Alhamdulillah pesertanya luar biasa, memenuhi semua tempat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, membimbing kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid kita ini, Ustadz, saya sampaikan kepada Ustadz Asil, kita baru saja berkabung ya, karena salah satu dari orang tua kita, pendiri daripada Masjid Al-Ikhlas, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Hasnil Hasan Basri. Kita membaca surat Al-Fatihah karena beliau meninggal juga ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Wa la hadzal niyyah wa qulna fi shalat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat Puan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya mungkin wajah sudah tidak asing lagi, dai asik di tengah kita. Dr. Honoris Causa Haji Taslim Amani Almarhuni, sarjana agama, magister agama, master sertifikat hipnoterapi. Yang terakhir saya nggak ngerti, Ustaz. CPKM, sertifikat untuk mubalik. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah kita, yang tidak asing lagi untuk berbagi ilmu buat kita bersama. Kami persilakan dai asik di tengah kita. Terima kasih. Silakan. Sampai nanti subuh nggak apa-apa. Beneran nih. Pakai yang mana? Semuanya ya? Semuanya. Saya di TikTok ya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Banyak banget. Ada 3 nih. Masya Allah. Cek bismillah. Ada jahe nggak jahe? Jahe ada nggak jahe? Janda heran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah Masih lebih banyak. wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
Salli wa barik wa alaihi. ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Atau kama qala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an Dapat beginian juga dia dapat banyak. yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu Qur'an ay Rabb mana'tuhu an-naum bil lail fasyafi'ni fihi. Rawahu Tabrani, Hakim, Dailami, dan yang lain. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah, masjid yang megah, indah, nggak gerah, masjid yang penuh dengan pesona, penceramahnya pun wajahnya indah. Bersama saudara-saudara hadir di sini dalam rangka semarak nuzul Quran di Masjid Al-Ikhlas, yang undangnya juga baru kemarin. Alhamdulillah dapat saya, dan untungnya saya nggak jauh ngisi isyaknya. Jadi saya tinggalkan setelah tausiah, tidak taraweh, tapi dapat taraweh sendiri di belakang. Pak Gatot nyari, nunggu lagi 10 menit, ternyata saya sudah menyelesaikan taraweh sendiri. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kurang cemumut. Alhamdulillah. Tahun lalu di sini, tahun sebelumnya di sini, tiap tahun nuzul Quran sama saya aja. Panitanya beda, cuman kenapa yang diundang saya? Kalau diundang terus saya ganti-ganti baju terus, saya beli baju lagi. Nggak mau yang sama. Alhamdulillah, Allah yang izinkan semua terjadi. Allah yang izinkan semua takdir yang mengiringi. Allah yang menjadikan terjadi semua dengan irodah dan kudrohnya. Alhamdulillah. Bukan kebetulan, memang takdir saya di sini menikmati masjid yang sudah sejuk. Dulunya kan saya kritik panas, masjid panas. Alhamdulillah bisa sejuk, dan malam ini saya menikmati kesejukan itu. Alhamdulillah. Sesejuk wajah-wajah ayah-ayah dan bunda-bunda yang tercinta. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya mendapat syafaat di hari kiamat bersama Rasulullah Muhammad dan mendapat tempat yang paling nikmat, yakni al-jannat. Amin ya robbal alamin. Ustaz, minta tolong handphone saya, Ustaz, buat selfie, Ustaz. Ya, makasih, Ustaz. Ada untungnya di sini dekat sama saya. Ingin hidup bahagia, tegakkan sholat. Sehat kaya raya, tegakkan sholat. Anak-anak punya peringkat yang dahsyat, selalu tegakkan sholat. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah. Suaranya kurang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingin mulia selalu dekat Al-Quran, dibaca dikaji selalu Al-Quran, lalu dipahami lalu diamalkan, setelah itu didakwahkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City. Wajahnya tak asing lagi, makin lama makin ganteng sekali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaih. Jawabnya alai yang sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alaih. Masya Allah. Enak apa enggak, Pak? Jawab enak apa enggak? Senangin saya kenapa? Enak apa enggak? Enak. Enak banget apa enak aja? Asik. Masya Allah. Orang yang menyenangkan orang lain itu masuk surga. Yang ngeselin orang itu masuk neraka. Mau yang mana? Nyenangin apa ngeselin? Innamal mu'minun hayyinun. Kalau kalian ngaku beriman, senengin. Sesungguhnya orang beriman itu menyenangkan. Apapun keadaannya, bilang menyenangkan. Katakan sama-sama. Apapun keadaannya menyenangkan. Anak-anak hafal Al-Quran 1 juz, kita jadikan dia orang yang bilang menyenangkan, susah amat. Bapak ibu jawab menyenangkan aja. Suami pulang terlambat, yang penting gaji terlambat, yang penting. Kalau semua keadaan dibikin menyenangkan, Allah membersamai. Allah membersamai. Apalagi dia diikuti dengan ketakwaan, diikuti dengan amal soleh, jadi orang baik, Allah membersamai. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang yang baik. Salah satunya orang baik itu orang yang menyenangkan. Coba sekarang ngomong jos sama-sama. Asyik Jos. Yang diem aja nggak nyenengin orang. Kalau lagi makan, kalau makan ngomong jos nyuprat nanti ya. Coba sama-sama. Alhamdulillah. Asik. Jos. Kan enak Pak kalau bareng-bareng Pak. Imam tadi Ustaz Rojak. Waladhdallin. Amin. Itu kalau jamaah diam kesel Pak Imam Pak. Tapi jamaah tergantung imam. Kalau imam bacanya bagus, makmum ikut Bagus. jawab dong. Kalau imam bacanya bagus, makmum ikut Bagus. coba kalau gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama nadanya. Imamnya ngeselin. Qori'nya keren, jamaah ikut keren. Semua tergantung yang depan. RT bagus, masyarakatnya
Bagus. Yang kenceng Pak, RT bagus masyarakatnya, Bagus. RW-nya bagus masyarakatnya, Bagus. lurah, camat, wali kotanya baik, rakyatnya ikut. Baik. Terjemahkan sendiri. Kalau bapaknya baik, istri, anak-anak ikut baik, semua tergantung imam. Maka imam masuk surga nomor 1. Yang mana tuh? Yang adil. Apa Pak Bu? Adil. Salah satu adil itu adalah imam yang Menyenangkan. Catat baik-baik. Istri, oh nomor 1 menyenangkan. Dengerin baik-baik Bu kalau nggak percaya. Saya belum masuk materi belum. Ya, biar senang dulu. Ya. Bentar, lupa. Ada nggak ini air jeruk panas atau jahe? Ini sebelah mampet nih Bu, satu mampet ini. Itu mampet. Yang ini plong, aman. Ada nggak yang mau menyenangkan saya? Segini aja mau nggak ada yang menyenangkan saya. Kopi. Tadi juga orang dibagi kopi teh, yang depan didiemin aja. Baru orang lain kali nomor 1 dia depan dulu. Alhamdulillah. Mau bikin toilet. Sini toiletnya. Ya udah pindah ya. Dua. Masya Allah. Saya belum pengalaman di sini. Bentar Bu, saya lupa Bu. Bentar ya ketemu lupa namanya nggak lupa. Siapa yang buatin? Ketemu. Khairun nisa illati idza nadarta ilaiha saratkan. Istri yang paling baik itu adalah yang jika dipandang suami Menyenangkan. Tuh Bu. Nyenengin pengasih suami. Jujur amat. Suami siapa tuh Bu? Kalau istri nggak bisa nyenengin suami, biasanya suaminya tuh kurus, banyak penyakitan, dikit-dikit darah tinggi, kolesterol. Istrinya galak, susah nyenengin suami. Ya Bu, Pak, iya nggak? Kalau istri nyenengin suami, suaminya sehat, panjang umur, Amin. banyak. Ternyata yang mengundang rizki itu keadaan yang menyenangkan. Ini belum materi, belum ke judul belum. Ini baru pengantar. Karena itu, yuk keadaan apapun buatlah yang menyenangkan. Oke, sekarang masuk materi. Belum datang juga jeruknya ya udah. Tapi ini dingin, Ustaz. Lagi Ustaz yang teh. Sama plosan kan plosan itu buat hidung ini bismillah. Saya ini hari ini 3 tempat. Kemarin 3 tempat. Kemarin sudah ada yang plosan itu yang Makasih Ustaz. Ya Allah baik banget ya. Jumat, Sabtu, Minggu 3 tempat jadi 9 tempat 3 hari. Capek nggak Pak? Menyenangkan. Karena menyenangkan jadi nggak capek. Alhamdulillah. Oke, Ibu, Bu, kira-kira kalau suami pulang jam 2 marah apa enggak? Ibu yang saya tanya, marah enggak Bu? Enggak. Alhamdulillah. Persis di Rasulullah
ketika mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro. Gua Hiro itu letaknya di Jabal Nur. Kalau Jabal Thur, nama guanya gua sama. Nama guanya nama gua Thur. Jabal Thur ada gua namanya gua Thur. Tempat apa tuh? Adalah tempat ngumpet Rasulullah waktu hijrah bersama Abu Bakar. Sedangkan Jabal Nur ada gua namanya gua Hira. Di situ Rasulullah sendiri uzlah, namanya uzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri, meninggalkan istri, keluarga, harta, kota. Ngapain? Berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, mengharmonisasikan diri dengan Allah. Rasulullah bertahanus, sekaligus bertakarub, mendekat kepada Allah. Di situ kemudian Jibril diperintahkan Allah, Jibril kasih dia ayat, kasih dia wahyu aku. Datanglah Jibril di Gua Hira itu. Lalu salam dan langsung nggak pakai ngomong panjang. Ya Muhammad, Iqra. Muhammad, baca. Kan saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Bril. Kalau kita nggak bilang gitu ya. Dipeluklah Rasulullah, gemetar. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Dan yang ketiga dibekap, dipeluk dengan erat, kuat, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup segitu. Rasulullah makin gemetar, menggigil. Jibril pun pergi dan Rasulullah pun pulang. Sampai di rumah, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah, kekasihku, cintaku. Nggak ditanya, kenapa, ada apa? Jam segini baru pulang, ngapain sih keluyuran? Enggak. Langsung dibopong, dipapah, dibawa ke tempat tidur dan langsung diselimuti. Bo. Soalnya pulang tengah malam lewat, keadaan menggigil. Kira-kira ditanya apa langsung diselimutin aja, Bu? Nggak dibuka pintu. Lagian malam ngayap, makanya sakit kan? Gua bilang juga apa? Mau bilang kan sahabat sakit. Orang sakit itu butuh diperhatiin, disentuh, dipeluk, disiapin air panas. Dia tadi nggak datang. Lagi hati hidungnya nih. Suamiku, tidurlah saya, dipeluk dan diselimuti sampai tidur pulas. Ini diinterogasi dulu, nggak kasih kabar, tahu-tahu sakit aja. Ngeselin banget sih jadi suami. Bo, mulai hari ini jangan tanya apa-apa soal pulang, jangan tanya gaji, jangan tanya duit, jangan tanya dari mana, nggak penting. Sambutlah dengan senyum dan katakan alhamdulillah suamiku sudah pulang, alhamdulillah. Peluk sambil rogoh kantongnya. Dompetnya ada nggak? Kepegang handphonenya, lihat di transferan, lihat di mutasi, lihat di saldo. Oh nambah, berarti udah gajian. Papa asik nih, ya senengin, sambut. Ini belum apa udah integrasi, dari mana, ngapain? Mulai hari ini ya Bu Bapak semuanya, senangkan, bikin suasana yang
menyenangkan. Contohnya Ibunda Siti Khadijah. Sebelum gigil, butuhnya dipeluk, dikasih selimut dan diboboin. Jangan yang lain. Pulang kantor tengah malam macet, udah tahu hujan di mana-mana pasti macet. Jangan tanya apa-apa kecuali langsung siapkan air panas yang mendidih. Pak, udah aku siapkan mendidih di kamar mandi. Ya, tinggal campur tuh sama air dingin yang di sebelahnya. Beres. Mau mandi, daripada dimandiin, ayo dimandiin, digosok, masya Allah. Kalau terjadi suami ridho, maka ibu dijadikan masuk surga. Alhamdulillah, asik. Oke. Sekarang kita buru syafaat. Ini baru pengantar dulu. Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mulia bulan Ramadan karena ada Al-Quran. Ustadz Abdul Razak, Ustadz siapa yang muda namanya? Alhamdulillah, air panas datang. Bismillah. Saya tahu nggak usah langsung minum sini, bisa mendidih dan meledak mulut. Bismillah. Masya Allah. Terima kasih. Kebaikan akan kembali kepada Surah Al-Isra ayat berapa itu? Yang paling bawah halaman. Halaman pertama itu yang paling bawah. In ahsantum li anfusikum. Gimana bacanya? In ahsantum falaha. Ya kayak gitu. Kebaikan akan kembali kepada pembuatnya. Maka ini kebaikan, dia dapat pahala. Dan saya terbantu, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bu, saya lanjut sedikit. Ustadz siapa tadi yang satu namanya? Yang muda, yang ngaji, barusan namanya Farhan Muhammadi. Namanya sama saya, Masdar. Sahala yusahilu tasilan. Ini Farha, ini juga Farhan. Buka beneran. Kalau Farha itu apa? Kalau Fathah, Fathan. Kalau ini manfariha, senang ya, bahagia. Oke. Mulia dengan Al-Quran. Orang dengan Al-Quran Allah muliakan. Al-Quran yang muliakan dia. Masjid ini jadi bagus. Di dalamnya ada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamulah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Al-Qur'an ini di sini ada TPQ, ada TPA. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak menghafal. Nanti ibu bapak dimuliakan di dunia, dimuliakan di akhirat, dan menangis ketika nama ayah disebut di atas panggung, nama anak disebut. Wah, jahe, ya Allah, luar biasa. Satu lagi jeruk. Mantap. Ya Allah, hidupnya muliakan, bikin dia kaya. Amin. Aminuddin. Namanya Amin. Mana tadi? Kaya raya. Gak kaya raya. Nangis kita, Bu, ketika di panggung sebut nama anak dan diiringi dengan bapaknya. Hansa Fawazia Yumna binti Tasil Amani telah menghatamkan 3 juz Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa.
naik ke atas pentas, nangis kita Bu. Itu baru 3 juz. Bagaimana kalau 30 juz? Maka ayah bunda saya ajak berburu syafaat dengan Al-Quran lewat anak-anaknya. Kita belum hafal, tapi anak kita usahakan ada yang hafal, 1 di antara anak kita ada yang hafal. Nanti di akhirat, ya Allah, yaji'ul Quran yaumal qiyamah, datang Al-Quran pada kiamat kepada Allah. Al-Quran berkata, "Ai Rabb, wahai Rabbku, halihi, berikan pakaian yang mulia baginya." Qala fayalbasu hullatal karamah. Kemudian Allah memakaikan pakaian yang mulia, pakaian yang besar, yang agung. Al-Quran datang lagi ngomong, "Ya Rabb, zidhu, tambahkan baginya, jangan cuma pakai pakaian biasa." Allah kemudian makan fayalbasu tajal karomah. Allah memakaikan taj. Apa itu taj, Ustaz? Mahkota. Berarti perempuan. Kalau bapak, pahkota. Maksa ya. Bapak ini dipakai mahkota, nggak cukup. Al-Quran ngomong lagi, "Ya Rabb, zidhu, tambahkan baginya ya Allah. Jangan cuma pakaian aja, tapi ridhoi dia." Fayardo anhu, Allah pun ridho kepadanya. Lalu Allah katakan, "Iqra warqa wa yuzad wa min kulli ayatin hasanatan." Baca, naikkan, tambah. Setiap 1 ayat yang dibaca, yang dihafal anak-anak itu menambah 1 kemuliaan, 1 tingkat kemuliaan di surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Pertanyaan saya, udah ada yang belum anak kita yang hafal Quran? Jawab semuanya, udah ada belum? Bapak terlalu sibuk urus dunia yang gak dibawa. Siang dunia, malam dunia, ngapain? Ya kan Ustaz, dunia buat hidup. Nggak ada dunia juga bisa hidup, nggak kerja juga hidup. Ma'isyah itu cari sekedar. Dan kata Allah, "Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Kejar akhirat kamu, kejar. Dan jangan lupakan duniamu. Cuma jangan lupain, hiduplah kamu dunia, cari bekal perlunya, sebutuhnya, nggak usah ditumbuk-tumbuk, bahaya. Ditumbuk-tumbuk nanti, mohon maaf, harta yang dimakan jadi penyakitnya, jadi kotoran, betul? Jawab. Harta yang dimakan jadi kotoran, jadi penyakit, betul? Betul. Yang dibelanja jadi baju, jadi mobil, jadi barang akan rusak, betul? Yang disisain, yang ditumbuk, yang ditabung, bapak ibu meninggal, rebutan anak-anaknya, betul? Yang abadi yang mana harta bapak ibu? Yang disedekahkan, yang jadi masjid, yang jadi AC, yang jadi kaca, cermin, yang jadi penutup ini sehingga sejuk, karpet yang diganti tiap tahun, yang kalau sujud tidak batal, tiap minggunya disedot dan mewangi setiap sujud, harum. Dia datang di alam kubur, "Kamu siapa? Kok ganteng banget, manis banget, wangi banget. Siapa kamu?" "Aku amal-amal kamu dulu waktu dunia." "Oh iya." Di surga menyapa lagi, wanita cantik
Ibu, kamu siapa kok cantik banget? Aku dulu amal ibu di dunia, harta ibu yang disumbangkan Masjid Al-Ikhlas itu. Alhamdulillah. Kamu siapa kok ada di lalu kok aku dengan cepat seperti kilat sampai di ujung melewatin luarnya neraka jahanam. Aku sedekah ibu, maka aku tolong ibu. Orang mati pengen ke dunia lagi, pengen sebentar, aku pengen berbuat baik, itu sedekah. Kalah, tidak bakal. Sekarang kita di sini, buruk tuh syafaat lewat Al-Quran, dan Al-Quran yang dibaca oleh kita setiap malam Ramadan. Demi Allah, Rasulullah bersabda, Fayaqul Quran, Al-Quran berkata, Ai Rabb, mana'tuhu bil-lail. Wahai Rabbku, aku telah mencegah hambamu di malam hari Ramadan untuk tidur. Ngapain? Dia baca aku. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku waktu, kesempatan untuk berikan syafaat baginya. Al-Quran yang dibaca malam Ramadan, Pak, bukan siang, Pak, malamnya, Pak. Kapan, Bu? Malam. Dengar baik-baik nih. Mana'tuhu an-naum bil-lail. Aku, kata Al-Quran, telah mencegah matanya tidur di malam hari. Ngapain? Dia baca aku, dia telaah aku, dipelajari aku, ditafsirnya aku, dihafalkannya aku. Tiap malam hamba itu 1 juz, habis tarawih dia duduk di masjid, selesai 1 juz. Baik itu yang tadarus, lanjutin lagi dia nanti setengah juz, 2 halaman 3 halaman, baru pulang dia. Dan di rumah nanti sholat lagi 2 rakaat, ditambah lagi baca Al-Qurannya. Dia cegah matanya untuk tidur, aku yang mencegahnya, maka fasyafi'ni fihi. Ya Allah, berikan aku izin, berikan syafaat bagi hamba. Gak mau kalah puasa. Puasa udah tambah doang. Ai Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Rabb, aku telah mencegahnya dia makan, dia mencegahnya dia minum, mencegahnya dia bersyahwat di siang hari bin nahar. Fasyafi'ni fihi, qala fayashfa'an. Keduanya diizinkan syafaat. Al-Quran beri syafaat di malam hari kita baca bulan Ramadan, dan puasanya beri syafaat yang kita puasa di siang hari. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya sekarang kita pegang sama-sama, yuk. Bu, kalau Bapak semangat, Pak. Bu, Pak, Bu. Alhamdulillah. Nih, Al-Quran 1, dipelajari, diperbaiki bacaannya, jangan merasa cukup. Yang kedua, dihafalkan. Yang ketiga, dipahami. Yang keempat, diamalkan. Yang kelima, didakwahkan. 5. Ya, seperti ini. Al-Quran agar memberi kita syafaat baik harian maupun malam di Ramadan, maka lakukan 5. Yuk, Al-Quran selalu dipelajari, Al-Quran dihafalkan, Al-Quran difahami isinya. Yang keempat, Al-Quran diamalkan. Yang kelima, Al-Quran didakwahkan. 5, pahami baik-baik. Puasa 6, Al-Quran 5, puasa 6. Apa kata? Puasa yang berkualitas, yang baik adalah 1, jaga mata
jaga hidung, jaga mulut, jaga telinga, jaga dada, jaga perut, dan jaga bawah perut. Bawah perut ada 2 paha, di tengah-tengahnya itu dijaga. Ulangi yuk biar hafal. Puasa yang baik, puasa yang menjaga, jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga telinga, jaga perut, jaga bawah perut. jaga dada apa? Jaga dada apa? Jaga dada apa? Jaga hatinya, jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung. Memang sekarang kalau pagi macet, Pak, pagi Bapak keluar ada sekolah 2 sekolah. Apalagi hujan, Bapak udah kesel. Kenapa gue beli rumah di? Ya ada got, kalau dulu mah lancar. Enakan di BSD. Kata siapa? Dia juga macet. Cuma deket tol aja kalau BSD. Yang bikin tol mau BSD. Dekat rumah saya. Dengan dia tahu. Dulu sini tuh lancar. Sekarang kalau malam minggu ya baru di atas tol udah macet. Sampai mana Pak? Sampai Lampu Merah. Kalau pagi hujan sekolah masuk, kagak gerak 1 jam. Parah bener. Untung anak saya sudah selesai semua sekolahnya, berangkat masing-masing dan sudah selesai, alhamdulillah. Dan nikah 2 tinggal 1 lagi. Udah pulang ya, usah tawarin dia. Ayah bunda yang baik, jaga hati. Biar puasa kita berkualitas. Lalu puasa yang membela kita. Kami dijarin. Ramadan ini ada 2 yang bela kita, syafaat yang kita guru. Ditambah syafaat Al-Quran ada 2. Syafaat Al-Quran ada 2. Malamnya Ramadan dan hariannya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi Allah. Kalau nggak habis nggak boleh pulang. Pokok ini habis baru selesai. Ini kalau hatinya buruk Pak, ngelulu ya. Tapi kan hatinya kita udah bagus, masya Allah. Semua orang ingin berbuat baik. Pak RW, Pak RW. Bisa begitu ngomong Pak. Mulai hari ini pilih diksi, pilih kata, narasi yang positif, yang baik. Ini kalau jelek bisa, ngapain banyak bisa kan begitu. Tapi bilang apa? Alhamdulillah, semua orang pengen berbuat baik. Kita nikmati semua. Bismillah, coba. Rasa serai yang ini janda heran. Ini sama sudah juga teh, rasa teteh. Ini air putih. Ini kok gak diminum, dingin. Alhamdulillah mulai mancur nih, berarti udah mulai bagus. Insya Allah besok saya ngisi di Bintaro Jaya. TikTok lihat ya, TikTok. Habis subuh ada TikTok lagi. Ini TikTok. Instagram saya hilang, Facebook saya hilang. Ya, ada orang yang dengki. Jadi ada orang yang aib sama saya, kena penyakit aib. Nah biar aja. Tiap hari posting. Ceramah melulu, sombong amat. Nah emang gue yang pengen, orang yang pengen yang udah nggak dibikin file kita pasang, kan kita ingin seneng ya nggak, ya nggak Pak? Tapi ternyata ada orang nggak suka. Ya itu dengki. Udah gitu wajahnya ganteng terus lagi nggak pernah jelek. Ya itu kan maunya Allah bukan maunya saya, nggak ya Pak? Tadi kata Ustaz Lukman, dari dulu dokternya kayak gitu lagi, masih sama. Alhamdulillah.
Iya. Kalau itu kata yang tidak aib Pak, maka saya akan tambah sehat. Tapi kalau aib, saya jadi sakit. Maka hati-hati Bu posting foto anak-anak, hati-hati. Kadang-kadang orang deki dilihatin dengan kedengkian jadi penyakit aib. Na'udzubillah min. Tapi untung ada Ustaz Yusuf aman ya, nanti bisa diruqyah sama beliau. Saya lanjut Pak Bu. Ada syafaat harian, siang malam tiap hari, itu namanya membaca Al-Quran secara umum. Tapi khusus Al-Quran di malam hari di Ramadan, langsung Allah Rasul katakan khusus di Ramadan di waktu malam. Al-Qurannya memberi syafaat khusus bagi yang membaca Al-Quran tiap malam di Ramadan. Dan iktikaf terbaik adalah iktikaf yang membaca Al-Quran. Qiyamul Lail, baca Al-Quran yang panjang imamnya, jangan pendek-pendek. Kalau sini kan ngantuk, kalau berjamaah kan nggak ngantuk. 10 malam ada nggak di sini Pak? Ada. Siapa imamnya Pak? Gantian. Siapa Ustaz? Salah satunya. Selalu ada Rojak, nggak ada ya. Kalau saya di Buk itu di Pondok di Bintaro Jaya, itu malam-malam yang genap, malam ganjil nanti yang kori gitu. Alhamdulillah. Jadi full 10 malam saya juga Qiyamul Lail tuh ngisi. Muhasabah imam dulu. Bacaannya setelah itu muhasabah. Dari jam 3 setengah 3 sampai jam 4. Muhasabah. Saya lanjutin tapi Bapak Ibu yang baik ya Allah. Kita berburu di syafaat. Di Ramadan ini cukup 2. Puasa perbaiki dengan menjaga mata. Artinya apa? Mata ini usahakan selalu yang terbaik. Jangan lihat di Instagram, scroll muncul macam-macam. Udah jangan buka dulu. Karena kadang-kadang Pak kita di TV kita muncul, ya Allah ya nggak pakai baju, pakai daleman doang, ya nggak Pak? Atau pakai baju yang separuh, ya Allah. Kita lihat tuh nggak terasa itu udah dosa kita numpuk dan hilang pahala puasa. Ikut komen jelek. Hilang pahala di mulut kita. Mulut diwakili oleh tangan kita Pak. Jadi kita mewakili Pak. Tulis. Ikut komen itu adalah mulut kita lewat tangan kita. Hidung. Jarang kita mencium-cium tapi ada keinginan. Ketika ngeliat orang cakep, cantik tuh enak banget nih, cewek cantik banget nih. Itu udah kepikiran diciumnya enak, dibeluknya enak. Makanya perutnya di bawah perut itulah syahwatnya datang, bisa lewat mata, dimulai dari mata, dari hidung, dari mulut, dari telinga dan seterusnya. Jaga telinganya dari pendengaran yang tidak baik. Kalau ada gosip, maaf, kita bahas yang lain aja. Dadanya dijaga dari penyakit hati. Kemudian perutnya lapar hausnya itu benar-benar untuk Allah dan kemudian bawah perutnya syahwat yang paling berat. Boleh Bapak Ibu nanti malam setelah beduk maghrib. Allahu Akbar boleh. Al-Baqarah 187. Uhilalakum la yasma'u sarikum. Ya, cepat Muhammad. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu di malam hari kepada cewek, kepada istri-istri kamu nisaikum. Ngapain tuh Pak? Bersenang-senang. Boleh Pak di malam hari. Kapan Pak? Bis maghrib boleh nggak bis maghrib? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi Bu ya bis maghrib langsung mama. Entar habis sholat isya, habis ngaji jam 10, jam 11 baru mama. Ya Pak. Udah nggak sanggup lagi katanya, udah nggak bisa on. Ya. Tapi waktu itikaf, kalau Bapak udah niat itikaf 10 malam di masjid, jangan dekati istri. Ya, jangan bersenang-senang istri. Sebentar kamu itikaf, niat itikaf 10 malam, maka niat itu dijaga. Jauhi istri. Bahkan tatajafa junubuhum al madaji. Allah, laumbuk punggung mereka, perut mereka jauh dari tempat tidur, jauh dari bantal, jauh dari kasur.
Jauh. Ngapain Pak? Iktikaf di masjid. Jangan pindahin kasur ke masjid. Boleh bawa yang lipat aja kecil. Kalau ngantuk tidurin. Hak mata. Ya, Masya Allah. Udah jam 10 nih. Berburu syafaat untuk Ramadan. Ditambah lagi kita harus dapat Lailatul Qadar. Yakin nggak Pak dapat Pak? Jawab yakin apa enggak? Gimana caranya? 10 malam terakhir kita i'tikaf. Itu tanda kutip pasti dapat. Apalagi tiap malam ganjil. Sekarang ini ganjil Muhammadiyah. Betul nggak? Besok NU ganjil lagi, jadi nggak pernah genep. ganjil terus. Makanya Rasulullah bilang apa? Bilang apa? Ya, cari atau dari 10 malam terakhir, berarti nggak ada jeda, full. Karena nanti di kalangan umat itu akan berselisih. Ini ganjil apa genap? Kita katakan setiap malam ganjil, udah. Jadi kalau genap sepi sedikit, cuma setengah baris. Begitu ganjil sampai 3 saf, 5 saf. Tiap malam Pak kita kejar Pak. Boleh kapan tuh? Boleh maghrib sampai hatta matla'il fajar, sampai matla', sampai fajar terbit yaitu subuh. Itu Lailatul Qadar mulai dari maghrib, karena malam dibagi 3. Habis maghrib sampai jam 10, sampai jam sini ini pertama seperti kamu katakan. Jam 10 sampai nanti jam 2, 11, 12, 1, 2, 4 jam. Yang terakhir ya 3, 4, 5. 3, 4, setengah 5 itu sekitar 3 jam, 4 jam terakhir. Pokoknya itu dibagilah 3, atur aja caranya, ngatur gimana. Yang penting pokoknya udah malam setengah terlalu sedikit kita ambil. Dan boleh i'tikaf paruh waktu. Bapak kerja dari Jakarta jauh, pulang jam 9 malam, mandi, bersih-bersih, makan, bawa tuh kasur lipatnya itu, duduk lipat bawa ke sini, duduk niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya i'tikaf masjid ini karena Allah. Udah duduk. Sholat sunnah 2 rakaat, tahiyat masjid, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah hajat, kemudian sholat sunnah taubat, baca Al-Quran, zikir, dan banyakin asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu asli, versi aslinya. Sedangkan tambah yang karim boleh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau sendiri fa'fu anni ya karim. Boleh nggak pakai ya karim? Allah yang perintahin, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik dan pergunakanlah dalam berdoa. Ya Rahman ya Rahim, irhamna, irhamni. Ya Allah Maha Pengasih, sayangi aku, baca irhamni. Ya Rahman ya Rahim. Ya Wadud, engkau yang mencintai aku, cintai keluargaku. Ya Latif ultuftina, ya Allah engkau yang maha lembut-lembutkan kami, lembutkan suatu keluarga kami. Boleh sebut nama Allah. Nah ini Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, boleh. Wahai Allah yang maha mulia. Dah kayaknya mampetnya udah mulai enakan dan jam 10 udah. Anak-anak udah mulai jalan ke sana kemari, tandanya itu sudah mulai malam. Asik. Jos. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak ada kan? Nggak ada. Karena Pak ingin menyenangkan orang, maka nanya itu nyusahin orang. Hah? Boleh kalau mau. Silakan.
Ulangi Pak apa? Kalau baca Al-Quran itu kan qiraatnya kan adanya dari dulu begitu. Ah, Pertanyaan kamu tuh. ya. Wedang dutan. Dikatakan dangdut gitu dosa nggak? Bapak yang baik, semua itu ada hukumnya, ada tempatnya. Kalau lagamnya lagam Jawa, pakai lagam Jawa. Kalau Al-Quran pakai lagam Al-Quran. Ada qiraah sama, begitu bacaannya. Tapi kan setiap beda-beda Pak. Memang sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain Alhamdulillahirabbil alamin. Beda-beda. Ustaz Rojak beda lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mau diganti apa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Nanti nggak cocok ketukannya, panjang-panjangnya susah karena Al-Quran itu ada tajwidnya. Mesti begitu bacaannya, walaupun nanti qiraahnya beda-beda, tapi punya aturan, punya ukuran, dan punya cara sendiri. Maka Al-Quran dibaca siapa saja, nadanya beda, tapi enak semuanya. Dan sama panjang pendeknya, dan ada beda riwayatnya saja. Misalnya yang dari mana itu saja pakai itu wadduha, itu bacaan apa namanya itu? Maroko ya, ada kayak itu. Tapi nikmat juga bacaannya. Jadi tidak bisa dipakai langgam yang lain, karena Al-Quran punya langgam sendiri. Rasulullah yang menyampaikan, ada riwayat-riwayatnya, pasti bacanya begitu. Waladhdallin. Walaupun Bapak ke Jawa, waladhdallin, tapi tetap aja ada tarikannya dol, kemudian lin. Terus sudah jawab amin. Terus Pak Imamnya yang kompak nih gitu. Ya imamnya batal dong. Nggak boleh. Hah? Terus nggak boleh gitu ya. Pertanyaannya Bapak yang bisa jawab sendiri. Kalau imamnya bagus, nggak usah ngomong gitu. Waladhdallin. Terbentuk sendiri, tapi kalau waladhdallin, Udah, mungkin waktunya sudah cukup Ustaz. 10. kalau nengok dulu jawab baik kompak dong ya, nanti dia umamnya batal ya. Oke, cukup ya saya. Ya, dengan doa Ustaz, tutup dengan doa. Baik, saya minum semua dulu ya, Bismillah. Biar yang bikin kan, apa namanya, nggak kecewa. Bismillah. Ini sama ya? Oh sama. Yang ini biar gak marah juga nanti dari awal minum. Cuma dia dingin, masih dingin ya. Ini paling enak sama ini nih. Kalau orang bodoh panas tiup. Kok ditiup? Diseruput. Oke, kita doa ya. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah untuk kita semua. Semoga pertama Allah kasih sehat, Amin. bisa melaksanakan Ramadan yang terbaik, Amin. dan bisa i'tikaf 10 malam terakhir di masjid ini. Sudah Amin. sejuk, sudah enak, nggak ada alasan lagi udah. Dan nggak ada nyamuk lagi, udah nggak ada, coro udah nggak ada, udah enak banget. Ajak keluarganya, ajak anak-anak, bangunkan istri, bangunkan anaknya. Rasulullah itu perintahkan bangunkan istri, bangunkan anak, biar mereka malamnya bangun. Jam 2, jam 3 mereka bangun untuk qiyam. Ya. Kemudian kita berdoa semoga
umur kita sampai tuntas Ramadan dan keturunan yang akan datang. Hidup sejahtera, kaya, sukses, berkah. Anak-anak selesai semua kuliahnya, dapat jodoh segera, Amin. jodoh yang baik, Amin. punya pekerjaan yang baik, cucu keluarga yang baik, sampai agar keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin. dan semuanya mengajak ke al-jannah. Amin. Ya Rabbal Ya Allah Rabbal Alamin. Dan doakan khusus untuk saya, pertama sehat, Amin. dakwahnya lancar, Amin. tetap menyenangkan orang, disenangi orang, jauhkan dari musuh, jauhkan yang tidak baik, orang yang iri dengki jauhkan, Amin. jauhkan dari malapetaka, bahaya musibah fitnah, selamat dunia akhirat dan wafat husnul khotimah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakal maut wa najata min nar na'afal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan insya Allah kita ketemu lagi nanti di halal bihalal kalau ada yang mengundang. Semoga hidup makin baik, menyenangkan dan bahagia sampai kita wafat. Terima kasih, mohon maaf, dan angkat tangan keduanya, gerakan kiri kanan, katakan dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tasil, Dai Asik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara kita sudah selesai. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan buat kita semua, sehingga dapat memburu syafaat puasa dan Al-Quran di beberapa hari terakhir Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada jadwal ya, nah, sudah kelihatan. Sudah harus sih. Ganti.